Global Issues, Local Voice. Hai teman-teman, selamat datang kembali. Kita di sini di Epi Talks yang edisi kedua. Aku Sebas, Aku Raihan. dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang lagi panas, yang lagi booming, yang lagi trending. Kayaknya kalau teman-teman buka media sosial, dan aku yakin teman-teman pasti pada buka media sosial semua kan. Di Instagram, di Twitter, di TikTok kayaknya muncul semua. Kira-kira apa ini, Mas? Sesuatu yang bikin kita pengen lari gitu kan, Mas? Sesuatu yang bikin kita pengen lari. Hashtag maraton mungkin, Mas. Mungkin aja ya. Hashtag lari kemana gitu. 5K gak sih maratonnya? Hashtag 5K jauh 5K. kali. Oh, iya, Kayaknya bukan deh, Mas. Apa ya kira-kira? kira-kira? Kurang jauh kalau maraton. Kurang jauh ya kalau maraton. Iya, kayaknya kurang jauh. Jadi yang hari ini nih kita bakal bahas ini, teman-teman juga pasti udah pada penasaran kan. Kita bakal bahas tentang hashtag kabur aja dulu. Dan kabur aja dulu, kabur kemana, Mas? Pertanyaan menarik. Kira-kira di sini kita ditemani sama siapa sih, Bas? Ditemenin ya? Iya, kita ditemenin. Ternyata bukan cuma kita berdua. Nah, di sini kita udah sama narasumber kita yang gak kalah keren banget. Ada Mbak Sarah Anabarga selaku dosen HI ya. Dan beliau ini nih bukan cuma sekedar dosen HI, karena beliau memang kan S1, S2 di Indonesia, tapi S3-nya, Mas, tahu di mana, Mas? Aduh, aku kurang riset kayaknya. Di mana, Mas, kira-kira, Mas? S3-nya Mbak Sarah ini di Taiwan, guys. Wow. Jadi pasti ya guys, tentunya ini bukan cuma momen buat sharing tentang kayak dari sudut pandang HI, tapi juga sharing mungkin tentang Taiwan. Mungkin kalau teman-teman pengen ke Taiwan, atau mungkin teman-teman penasaran, Taiwan itu kayak gimana sih? Pulau doang. Udah. Of course not lah. Pasti ada sesuatu di sana. Betul banget. Kita bisa Hai, Mbak gali Sarah. gak sih? Mbak Sarah, halo Mbak Sarah. Halo, Mbak Sarah. Nah, jadi mungkin kita kan udah tadi kenalan juga ya sama narasumber kita yang keren banget ini, dan udah dengan khususnya untuk yang keren. Yang lebih keren. Lebih keren atau gimana nih, Sebas nih? Ganteng aja sih, Mas. Oke. Nah, jadi mungkin sebelum kita mulai, kita mau bacain dulu nih, karena kemarin ya sempat kita nge-send di Instagramnya FPC Erlangga, jangan lupa follow. FPC Erlangga, kita udah nge-share tentang polling nih, ada polling. Mungkin aku mau bacain dulu ya hasil pollingnya, karena ini pollingnya mungkin kalau teman-teman kemarin udah ngisi, polling ini berhubungan nih dengan topik kita hari ini. Mungkin kan teman-teman kemarin waktu ngisi kan kayak, emang ini ngapain sih ngisi polling kayak gini, FPC Erlangga ngapain gitu kan, tiba-tiba kok ada polling begini ya. Tapi sebenarnya polling ini berhubungan dengan apa yang bakal kita bicarain hari ini. Akan kubukakan ya, bentar. Mana FPC Erlangga. Nah, ini dia. Jadi ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan nih guys, nanti sama ada Padletnya juga. Pertanyaan pertama itu, kalau ada kesempatan, kamu tuh mau bekerja atau tinggal di luar negeri atau bertahan di Indonesia? Dan di sini ya, keren banget ini Mas. Jawabannya tahu nggak? Bisa nebak Mas? Aku nggak bisa sih, Bas. Jujur nggak kelihatan sih dia. Oh iya, nggak kelihatan. Iya Mas, soalnya kebalik ini Mas HP-nya Mas, nggak kelihatan jelas. Tapi kira-kira ini yang banyak kan orang-orang yang pengen pergi atau bertahan di Indonesia sih Mas kira-kira? Bertahan mungkin. Bertahan? Masa sih Mas bertahan? Coba deh kita buktiin. Kita buktiin ya. Jadi yang katanya cinta tanah air dong yang mau bertahan cuma 17%. Aku nggak expect itu. Nggak expect Mas. Berarti emang orang-orang ini sebenarnya pengen keluar aja gitu. Mendapatkan pengalaman di luar. Mendapatkan pengalaman di luar gitu ya. Yes. Sebenarnya pengen kabur aja. Mas. Oh. Terus kita mungkin lanjut nih ke pertanyaan kedua. Menurut kamu, kabur aja dulu itu tanda bahwa anak muda udah lelah sama kondisi Indonesia? Iya atau enggak? Kira-kira anak-anak muda ini capek nggak sih sama Indonesia? Atau mungkin sebenarnya mereka itu masih melihat hope di negara ini? Harapan tuh pasti ada ya, Bas. Cuman kalau kita dikecewain terus ya susah nggak sih, Bas? Iya, jujur ya Mas, sakit pasti. Kamu sering dikecewain, Bas? Hah? Sering dikecewain? Sering. Sering. Emang biasanya gitu ya. Nah, kira-kira ya Mas, ini nih anak-anak ini lebih merasa kecewa yang sering tadi atau enggak ya? Menurutku ya. Menurut Mbak Sarah yang mana? Jangan dijil Mas, jangan dijil ya Mas, ini ya Mas ketahuan. Jangan ngomong soal kecewa sama saya. Yang dip. Tapi ngomong soal harapan tadi ya. Mm-mm. Hidup tanpa harapan tuh nggak bisa hidup kan? Ya bener sih. Betul. Jadi Tapi- sebenarnya ini kan mencerminkan jawabannya nanti. Dia melihat harapannya Oh. itu ada di mana, gitu kan? Tapi kadang-kadang mungkin harapannya bukan di Indonesia gitu ya Mbak ya. Sementara ini mungkin. Sementara ini mungkin ya. Kita coba lihat, Bas. Kita coba Buktiin. lihat deh. Ayo, kok ada yang porsinya gede tuh yang mana tuh, Bas? Iya tuh kalau kelihatan.
Iya Yang kan? atas tuh, yang atas apa tuh? Yang atas itu ternyata bacanya udah capek banget sama Indonesia. Ada bangetnya malah. Ada bangetnya. Bangetnya, Mbak. Ada. Yang ada harapan cuma 17%. Sama 17% aku. 17 Agustus tahun 45. Iya bukan. Oke, Aduh oke, mas oke. jokesnya mas, masih 17 masih lama mas. Kayaknya emang orang-orang pada udah nggak ada harapan Iya, udah gitu dan jenuh memang pengen mungkin pergi ya. ya mbak ya. Kayak udah. Atau pilihannya cuma 2 soalnya. Oh iya bener Iya, bener juga, iya. Bisa iya bener bisa jadi palingan cuma 2 doang. Mungkin kita bakal buka juga nih Padletnya nih, aku pengen buka ya karena mungkin teman-teman selain karena kan pilihannya cuma 2 ya. Mungkin juga kalau misalnya kita biarin teman-teman nulis malah tambah banyak nggak sih kayak teman-teman itu Opini inputnya. teman-teman. Iya kan? Tapi nanti spektrumnya sama kayak yang pilihan atas. Nggak tahu juga ini karena kita cuma nanya doang nih di Padletnya kayak emang teman-teman ini apa sih perasaannya gitu kan. Suara Mungkin, teman-teman. mereka bisa Kita dengar. apapun gitu kan. Nah itu dia. Aku mau bacain ini ada yang menarik mas. Apaan tuh? Aku gak kelihatan sih. Sabar dulu Oh, nggak kelihatan mas, dulu. nggak Gelap kelihatan gitu? dulu, mas. Gelap. Kayak apa? Gelap. Kayak suatu tempat. Kayak suatu tempat ya. Iya, Tapi di sini terang, Mas. Kenapa? Terang Di nggak? sini terang. Gelap itu pasti ada. Karena senja yang indah itu pasti nanti akan menuju gelap. Betul. Tapi kalau kata Ibu kita Kartini, kan habis Kartinian kita kan ya. Itu nanti habis gelap nanti akan ada terang. Terang. Sangat-sangat Aku nggak eks. Sekalian Iya, betul. Kartini. Emang harus semangat Kartinian tetap dijaga ya, Mbak ya. Ini ada yang menarik tapi mas. Coba bacain, ayo. Katanya ya, katanya salah satu orang nggak bisa lihat sih namanya di sini ya. Yang pergi ke luar negeri itu katanya nggak nasionalis mas. Nggak nasionalis, tapi sebenarnya nasionalis ini apa mas? Maksudnya kayak apa sih nasionalis ini? Nasionalis ya, ini. Sebenarnya kan itu kan banyak banget tuh disinggung di waktu kita SMA, SMP, SD, PKN kan, nasionalis, cinta tanah air, patriotisme. Nah, tapi karena kita udah ada di perkuliahan, nah, kita harus mengutip dulu, Bas. Ini kita referensi dari siapa gitu. Nah, di sini aku dari Breuly 2014 itu beliau membagi menjadi 2 sebenarnya nasionalisme itu. Pertama nasionalisme sipil sama etnis. Nah, kalau yang etnis nih, itu kan sesuai namanya ya. Berarti nasionalismenya, rasa cinta dia itu terikat masih sama suku-sukunya doang. Jadi lebih apa ya? Lebih tradisional lah sifatnya, lebih primordialisme kalau teman-teman tahu istilahnya. Nah, gimana kalau yang sipil? Kalau yang sipil itu versi yang lebih modern, maksudnya lebih nation state banget tuh. Karena dengan nasionalisme sipil, teman-teman, etnis-etnis itu udah nggak kita pandang lagi. Aku dari etnis Jawa nih, lihat teman-teman dari Sumatera, dari teman-teman dari Papua, itu tetap kayak seakan-akan kita itu satu gitu loh. Satu ya. Enggak sih, iya. Itu dilatar belakangi sama sejarah nih kalau Indonesia kan, sejarah perjuangan kita ingin merdeka. Nah, itu teman-teman yang mengikat kita sebagai rakyat Indonesia itu nasionalisme sipil. Keren penjelasannya mas. Itu ternyata ya, nasionalisme ternyata ada 2, nggak sesederhana yang di buku PKN gitu. Nggak tahu ya. Terus gimana kalau kita bacain lagi nih satu komen di Padlet ya? Boleh. Seru ya komennya. Iya, ini kayaknya komen-komennya pada panas-panas semua ya. Kayak emang mereka nih kayaknya semenjak ditanyain gini nih langsung tersulut gitu ya rasanya ya. Bisa Tapi jadi. kalau di sini dingin sih, Bas. Iya kan ada AC Oh, ada mas. AC, Kan oke. di luar nggak ada AC mas. Itu dia. Nah, Surabaya emang Surabaya maksudnya apa mas? Saya dari Surabaya. panas. Panas betul. Apa ini? Oh katanya kalau diaspora Indonesia di luar udah keluar mending gak usah balik katanya. Mas gak usah balik. Tapi kalau misalnya gak usah balik, emang diaspora Indonesia di luar nih siapa sih? Maksudnya kayak diaspora ini apa gitu mas? Kayak kan kita udah sering banget nih dengar kayak tiba-tiba istilah diaspora A, diaspora B. Diaspora ini apa sih mas? Diaspora ya. Again, kalau kita ngutip ini beda lagi nih dari Grossman 2018. Diaspora itu kurang lebih kayak populasi atau segmen masyarakat yang meninggalkan negara tempat mereka lahir untuk pergi ke luar negeri. Nah, dari sana mereka menetap untuk sementara waktu. Teman-teman, insentif dari diaspora ini untuk keluar tuh bermacam-macam ya, kayak ekonomi atau bahkan pendidikan ya, Mbak Sarah ya. Itu Bas, jadi diaspora. Berarti aku ini hitungannya diaspora mas? Emang kamu lahir di mana? Loh, aku lahir kan di Indonesia ya mas. Tapi kan kakek ibu itu kan enggak mas. Berarti aku diaspora. Iya.
Iya. Deng, diaspora guys. Aku diaspora dari Banyuwangi. Itu bukan Saya juga diaspora. diaspora waktu itu dari Madiun. Nah, diaspora semua ternyata. Jadi semua ternyata di sini diaspora ya. Di sini Karena diaspora. kemarin tuh rasanya kita waktu membahas soal diaspora ini ya Mas, kita waktu ngomong kayak di sini cuma ada satu diaspora. Iya. Ternyata semua diaspora. Gak nyangka juga ya, ternyata banyak diaspora ini ya. Tanyain teman-teman tuh kayak, "Oh, Rehan, kamu asli mana?" "Oh, aku diaspora asli Banyuwangi." Iya Mas, bagus. Ya, Betul. lari hosting berarti ya. Bener, Mbak? Iya. Oh iya. Oh, nasionalisme etnisnya kelihatan nih. Iya. Kalau gitu Oh, saya ternyata. relate sama kamu. Oh, iya. Nenek buyut saya orang Osing. Oh. Fun fact baru. Memang masing-masing ini memang ada rasa kekeluargaan. Trivia untuk ya. Mbak Sarah. Aku merasa dikecualikan di sini. Nanti kita ngomongnya recall gitu ya. Iya. Gak bisa ya? Ketahuan. Oh, ketahuan. Masingnya udah Sama bilang. saya juga. Saya ya. Hmm. Nggak bisa juga. Itu bisa juga. Mm-mm. Recall, zero. Mungkin kita setelah sesi yang tadi banyak ketawa-ketawanya ya ngomongin soal diaspora Osing. Meskipun nggak ada sebenarnya guys diaspora Osing, diaspora apa? Adanya diaspora Chinese bro. Oh gitu, Bas. Iya kan diaspora saya kan. Oh kalau gitu saya juga bisa ngomong saya diaspora Arab ya. Oh nah. Nah, gimana tuh? Kan Mas- kamu bilang kakek kamu kan. Saya juga kakek saya. Nah, aku kerasa merasa- foam missing out tuh. Missing out ya. Iya, kasihan banget sih. Terasingkan ya. Berarti emang sebenarnya diaspora cuma kita berdua nih Mas. Aku sama Mbak Sarah doang ini kayaknya diaspora. Ternyata. Aku merasa. Sudahlah kita semua di sini diaspora. Kita semua di sini diaspora ya. Karena kita udah masuk ke Erlangga kan. Erlangga. Kan tadinya nggak di. Tapi kalau satu kan di Airlangga. Diaspora di Airlangga itu. Habis ini kita jadi diaspora lagi. Diaspora Erlangga. Alumni. Alumni. Betul. Nah, Iya mungkin balik. mungkin karena kita udah bahas yang lucu-lucunya nih guys, kita mau balik dikit nih karena tadi kan emang awalnya kita mau bahas kabur aja dulu kan. Nah, tapi sebenarnya ya Mbak, kalau misal kita ngomongin soal kabur aja dulu nih, kabur aja dulu ini kan kayak udah populer banget ya di media sosial, kayaknya dikit-dikit muncul kayak tiba-tiba aja kalau misalnya kita lagi buka nge-scroll, tiba-tiba ada hashtag kabur aja dulu, terus diikuti sama hashtag apa biasanya? Indonesia kayak gelap gitu guys. Iya, hashtag Indonesia kayak gelap katanya. Iya. Mungkin hashtagnya waktu malam gitu. Lampunya nyala tapi kalau di sini mungkin di luar ya gelap, hujan biasanya kalau gelap itu. Nah, kalau misalnya kita udah ngomong hashtag kabur aja dulu yang sepopuler ini, itu tuh sebenarnya kenapa sih kok orang-orang Indonesia ini kayak pada seneng banget sama hashtag ini? Kayak padahal kan kita ngerasa kayak biasanya kan kalau posting itu kan selalu pasti ada sesuatu yang mempengaruhi kan. Kayak kenapa kok banyak banget akhir-akhir ini postingan yang ada hashtagnya itu kabur aja dulu? Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa? Gini ya. Jadi kita balik lagi soal kaburnya itu tadi ya. Jadi ada yang namanya, karena pakai kabur ya. Waktu di Taiwan itu saya sering dengar istilah kaburan. Kaburan itu sebenarnya merujuk kepada teman-teman pekerja migran kita yang sebenarnya dia bekerja di mana gitu ya. Terus kemudian dia berpindah tempat kerja, itu kaburan. Tapi kan itu kan jadi kayak makna kata kabur itu kan jadi kayak negatif gitu Iya, kan bener ya. sih, Mbak. Gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang mendorong kemudian ada hashtag kabur aja dulu? Kita harus tahu ya, perpindahan manusia itu kan udah lama ya. Buktinya dari kakek buyut saya, kakek buyutnya gitu. Mungkin kakek buyut dulu yang posting juga nggak tahu dari mana. Kan katanya nenek moyang kita kan dari Yunan, ya. Benar. Artinya kan migrasi itu kan sudah sejak lama. Kemudian apa yang mendorong manusia untuk bermigrasi gitu ya? Terus kok heboh banget kabur aja dulu? Kalau saya sih ngelihatnya soal ini, kita ngomong soal orang Indonesia yang kemudian pindah gitu ya ke luar Indonesia. Ini heboh kan karena menunjukkan bahwa kelompok yang tadi katanya udah capek banget itu tuh semakin meluas. Sebenarnya karena kebetulan saya juga banyak teman-teman pekerja migran ketika saya sekolah dulu ya di Taiwan. Fenomena ini itu sebenarnya sudah terjadi jauh dulu sebelum kelas menengah kita ini itu terdampak yang sedemikian rupa. Kan ini hashtag ini itu kan kemudian banyak dipergunakan selain karena perkembangan teknologi digital, makin banyak orang yang main sosial media ya. Tapi kan ini lahirnya justru dari orang-orang yang kita bilang terdidik, yang kebanyakan kelas menengah. Itu kan menunjukkan sebenarnya yang kegencet nih itu tuh bukan lagi kelas yang menengah ke bawah, tapi sudah semakin luas, semakin ke kalangan menengah. Karena fenomena perpindahan yang karena capek itu tadi itu sebenarnya sudah dialami oleh
rekan-rekan yang mereka kemudian menjadi pekerja migran Indonesia gitu ya. Kemudian kalau saya kebetulan di Taiwan gitu ya. Apa yang mereka hadapi sebenarnya capek bangetnya itu tuh sudah ada sejak dulu gitu. Tapi kemudian kenapa yang hashtag kabur aja dulu ini kemudian jadi perhatian lebih luas, karena itu menunjukkan ternyata ini makin banyak kelompok masyarakat itu yang capek banget ini gitu. Dan kemudian ini melahirkan hashtag. Nah, tapi kan tadi ada yang pernyataan yang ini berarti nggak nasionalis kayak gitu ya. Nah, ini agak ada sedikit menarik dan paradoks ya teman-teman ya. Ketika belum ada hashtag kabur aja dulu, tapi kemudian kita tahu lah ya, Indonesia ini salah satu penyumbang pekerja migran yang terbesar lah ya, terutama di kawasan Asia Tenggara gitu ya. Selain juga ada Filipina dan juga Vietnam itu. Nah, mereka ini sebenarnya kemudian dipraise kan, dipuji gitu oleh pemerintah sebenarnya. Karena apa? Karena mereka biasanya kayak balik nggak sih? Kayak baliknya kan? Remitennya? Betul sekali. Disebut sebagai pahlawan devisa. Kenapa? Ya ini kan ya. Itu kabur nggak mereka? Ya pergi sih Mbak dari Indonesia. Kalau misalkan saya menempatkan diri ya, misalkan saya dalam kondisi ekonomi yang kan kebanyakan yang menjadi pekerja migran ini kan karena ya pendidikannya tidak mendapat akses. Saya mendapatkan privilege ya, karena saya bisa sekolah sehingga bisa mendapatkan akses ekonomi lebih baik. Nah, bayangkan misalkan kita udah nggak ada pilihan lagi. Yang kalau saya nggak mencari tempat yang baru, saya mati gitu. Atau anak saya nggak bisa makan gitu. Nah, keadaan tergencat kayak gitu yang kemudian membuat mereka akhirnya memberanikan diri gitu ya untuk pindah. Itu kenapa kemudian itu tidak direspon dengan respon yang sama dengan hashtag kabur aja dulu. Padahal sebenarnya ini saya ada catatan ya dari teman-teman diaspora. Kebetulan waktu di Taiwan itu saya ya sering lah ya ngumpul dengan teman-teman Indonesian Diaspora Network chapter Taiwan. Itu bahwa remittance-nya Indonesia teman-teman diaspora sampai tahun 2023 itu mencapai 236 triliun rupiah. Besar. Dan itu kan tidak hanya disumbangkan oleh mereka yang saya sebut aja kabur aja dulu chapter sebelum yang ini kemudian digulirkan oleh kelompok yang lebih lebih terkini dan yang mereka dari kalangan yang lebih beruntung saya bilang gitu. Kayak gitu. Kenapa kemudian kok lain ya narasinya atau penyikapannya, ujaran dari, sayangnya ini keluar dari para petinggi gitu ya. Ujarannya ini nggak nasionalis, tapi kenapa kemudian yang tadi yang teman-teman PMI yang kemudian sudah jelas ini mendatangkan devisa dan lain sebagainya itu disebut pahlawan. Kira-kira kenapa? Kan ada paradoks di situ. Padahal kan teman-teman yang kabur aja dulu yang yang meramaikan itu kan dari kalangan yang misalkan mereka di luar negeri untuk sekolah atau bekerja tapi di sektor-sektor yang lebih formal. Dan saya yakin remitansinya itu juga sama besarnya dengan yang pekerja migran yang kita sebut saja blue collar gitu ya. Gitu. Saya pernah nulis tentang remitansi ini ya, beyond remittance. Jadi memang penggerak utama remitansi ini kan ekonomi ya, tapi ada loh penggerak lainnya. Jadi penggerak lainnya itu adalah kesalehan atau tanggung jawab sosial, rasa tanggung jawab dari para diaspora ini ke keluarga, ke kelompok masyarakat yang agama gitu. Jadi kenapa kemudian narasinya itu yang tadi nggak nasionalis dan sebagainya. Padahal kalau mau dilihat hitung-hitungan kuantifikasi, ya kalau kita ngomong cuan lah ya, itu besar. Dan saya yakin remitansi yang dari kelompok yang lebih terdidik, kemudian yang mereka bekerja di sektor yang lebih formal, besar juga. Ayo, kenapa kira-kira kok kayak gini kan? Makanya kalau saya sih merasa
ini ya bentuk baru tekanannya itu yang muncul itu karena adanya teknologi dan penggunaan sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ternyata makin besar kelompok masyarakat ini yang merasa capek banget. Bukan hanya yang mereka dulu tidak mendapatkan akses pendidikan atau akses ekonomi yang seluas kelompok yang lebih terdidik itu tadi. Gitu sih kalau menurut saya. Tapi Kegencet gitu loh, capek. saya tertarik sama yang ini sih Mbak, tentang kurang lebih Mbak Sela tadi nyinggung sebenarnya timing kan Mbak ya. Kayak waktu tagar ini lagi ngetrending, itu kan situasi di Indonesia kan lagi kurang ideal kan. Kurang ideal. Kurang ideal, tapi itu kan dirasakan oleh mereka yang sebenarnya ada di kelompok ekonomi yang menengah. Betul. Nah, kurang ideal itu sebenarnya dirasakan sejak dulu oleh kelompok yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi perluasan segmen berarti ya Mbak ya? Betul, Perluasan kelompok masyarakat yang merasa capek banget. Tapi kalau misal seandainya itu ada perluasan segmen kan segmen itu kayak musik. Tadi kayak misalnya kalau misal seandainya kita ngomong soal perluasan segmen, berarti kan kayak seakan-akan sebenarnya udah terjadi dari dulu ya. Dan sekarang ini berarti kayak lebih karena memang ada teknologinya, dan memang juga ternyata kelompok menengah ini memang punya duit lah yang cukup buat nge-afford teknologi tersebut, maka mereka bisa menjadikan tagar. Sedangkan berarti kayak orang-orang yang dulu datang ke sana dan merasakan hal yang sama, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi bukan bisa ya, tapi sadar. Jadi kesadaran. raising awareness-nya itu sadar bahwa apa yang mereka ujarkan itu akan berefek ke masyarakat. Rekan-rekan PMI kita dulu itu sebenarnya susah payah untuk kemudian membuat suaranya itu didengar, sehingga mereka butuh bantuan orang-orang yang sekarang kan lebih banyak orang yang bahkan teman-teman PMI itu lebih suka live kayak gitu, yaitu karena sosial media. Tapi sebenarnya bagaimana mereka kemudian supaya suaranya didengar, keluhannya didengar itu sudah sejak lama. Akan tapi lama nyampenya. Karena sebenarnya aksesnya itu agak jauh. Nah, yang Kabur Aja Dulu ini itu sebenarnya punya akses yang lebih dekat dengan yang bisa mendengar mereka sebenarnya. Akhirnya sampai di respon gitu. Dan sayangnya responnya menurut saya sih kurang sensitif gitu ya. Menurut saya. Tentang respon, itu kan kalau dari perspektifnya teman-teman yang kalangan menengah tadi kan ini sebuah usaha buat mereka lebih menggaungkan awareness ke yang lain kan Mbak. Tapi kalau dari pemerintahnya guys, ada ini gak sih Kak? Penasaran gak sih? Dari pemerintah gimana ya? Iya, karena ini kebetulan kan kita kan baru juga baca-baca ya ini, karena kita kan udah harus melaksanakan Epitalks ini ya. Jadi kayak aku sempat nemu nih berita bahwa ada salah satu petinggi pemerintahan nih, selevel menteri bahkan katanya, itu sempat nyebut kalau misalnya migrasi Indonesia, terutama yang karena tren Kabur Aja Dulu ini, katanya itu tidak cinta tanah air. Katanya kayak seakan-akan mereka ini yang pergi keluar itu tuh katanya malah nggak usah pulang sekalian kalau misalnya sendiri itu. Sebenarnya kalau misalnya kayak gini nih, apakah memang pemerintah ini salah ngerespon, atau sebenarnya pemerintah ini sebenarnya dari dulu tuh responsnya karena memang mereka nggak tahu ya, sebenarnya kan kayak tadi katanya Mbak Sela kan mereka kan nggak punya akses yang cukup buat mengakses kembali ke Indonesia, meningkatkan awareness. Sedangkan sekarang punya akses tersebut, mereka sadar dan akhirnya mereka bisa meningkatkan awareness juga terhadap masyarakat domestik. Nah, apakah sebenarnya pemerintah ini memang tone deaf itu, ataukah memang mereka karena kagok aja Mbak kira-kira? Mungkin keduanya bisa. Saya kan nggak tahu ya. Saya bukan di pemerintahan juga. Dua-duanya sih mungkin terjadi ya. Tapi insensitivitas ini itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini diwakili nggak sih suaranya? Itu menunjukkan bahwa ada sebuah miskonsepsi gitu ya tentang kalau kabur itu nggak menguntungkan gitu loh bagi ya in this case pemerintah gitu. Ya udahlah nggak usah, nggak bisa nggak apa-apa. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, ini saya tadi sempat share ya. Jadi saya sempat dapat reaksi. Jadi
kemudian teman-teman Indonesian Diaspora Network ini bereaksi terhadap responnya pemerintah yang tadi itu yang bilang nggak nasionalis atau buka balik aja dulu gitu. Responnya tuh panjang sekali, terus dikasih judul Suara Diaspora menanggapi reaksi tagar kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Jadi intinya itu adalah ya yang seperti saya jelaskan tadi bahwa migrasi manusia itu sudah terjadi sejak lama dan sebagainya, dan menginginkan supaya pemerintah itu lebih empati terhadap apa yang dihadapi oleh masing-masing diaspora ini. Jadi perpindahannya itu macam-macam. Ada yang pendidikan, ada yang karena kesulitan ekonomi, dan sebenarnya ada lagi ya karena faktor pernikahan itu tadi. Ya, kalau faktor pernikahan, masa mau ngejudge, oh kamu cinta pada ini lebih tinggi dibanding cintamu pada tanah air. Oh ya nggak gitu juga kan? Harusnya enggak ya Mbak? Enggak kan? Harusnya enggak. Kalau nikah sama orang asing terus kemudian ya dia kemudian berkeluarga di luar negeri gitu ya, masa nggak cinta tanah air, kan nggak gitu juga ya. Ya intinya responnya adalah banyak alasan gitu ya untuk perpindahan itu. Jangan kalau bahasa Jawanya maaf ya, ini bukan saya etnik nasionalisme. Tadi saya udah declare saya diaspora, ada Arabnya, ada Osingnya gitu. Apa Mbak? Ya maklum ini kan manusia kosmopolitan. Manusia kosmopolitan. Justru daya unik Indonesia gitu gak sih? Harusnya. Etnik nasionalismenya ini lancar gitu loh. Harusnya. Tapi ya ada. Ya. Selalu. Saya meminjam ya ini, meminjam istilah saya, jangan dikebiau ya, jangan digeneralisasi kemudian. Memang benar hashtag kabur aja dulu itu sebagai ungkapan capek banget itu tadi. Tapi capeknya itu kan macam-macam. Ada yang capek karena misalkan kalau yang belajar itu capek karena saya kalau misalkan belajar di Indonesia, belajar lanjut gitu misalkan. Saya ambil contoh saya saja ya gitu. Belajar lanjut, saya kalau di Indonesia peluang untuk beasiswa atau lain sebagainya itu mungkin akan lebih kecil, atau saya nggak bisa afford untuk bayar sendiri untuk sekolah di Indonesia misalkan, maka saya carilah peluang mendapatkan beasiswa yang di luar kayak gitu. Itu level capeknya sebenarnya masih kecil gitu ya, dan maka dari itu kemudian saya kembali lagi gitu kan. Mungkin yang udah capek banget itu nggak usah balik dulu deh kayak gitu. Saking capeknya gitu ya gitu. Udah. Tapi saya yakin ya, ini pengalaman saya bergaul dengan teman-teman IDN Taiwan itu. Yang uniknya itu adalah teman-teman yang aktif di Indonesia Diaspora Network itu tidak semuanya masih berpaspor Indonesia. Oh, jadi emang ada teman-teman yang memang udah berpaspor pindah juga berarti? Ada, gitu. Tapi latar belakangnya itu macam-macam. Ada yang karena kan yang berpindah ini ya in this case Taiwan itu kan ada macam-macam ya. Ada yang zamannya kalau ada zaman saya kan kebanyakan karena faktor ekonomi dan pendidikan gitu ya. Ada yang zaman lampau kan enggak. Bagaimana situasi politik di dalam negeri kita ini, misal tahun 60-an itu membuat misal mereka itu kepepet gitu, harus keluar gitu. Tapi apakah itu kemudian membuat mereka kehilangan elemen dari cinta tadi, cinta tanah air itu? Enggak loh. Bahkan saya nggak sebut nama, yang bersangkutan itu jauh lebih mengerti dan bisa berbahasa, karena beliau ini berasal dari Jawa Barat ya, lebih bisa bahasa Sunda yang halus gitu. Jadi nggak hilang ya? Nggak hilang gitu. Kan kalau saya jadi ngutip teori ini, kalau di elemen nation building itu kan saya ngutip Schulman itu kan ada 3 ya, ada etnis, ada ada sipil, saya nyontek ya, budaya, etnis dan sipil gitu. Elemen nation buildingnya gitu dari Schulman. Nah itu kan budaya dan etnis ini agak susah ya untuk dihilangkan gitu ya. Seperti saya tadi bilang, saya ada Arabnya, saya ada Osingnya gitu. Itu yang kemudian mengikat dia. Gitu. Jadi ya karena memang ada 3 elemen, jadi kita nggak bisa kemudian kebiah-biah itu tadi, kalau keluar terus hilang rasa itu semua. Bahkan yang bersangkutan itu karena beliau piawai tari tradisional gitu ya, malah justru mempromosikan budaya Indonesia itu di Taiwan gitu, despite bahwa
paspornya sudah bukan lagi paspor Indonesia gitu. Apakah itu tidak nasionalis kemudian? Berarti emang yang masalah itu sebenarnya kayak karena nasionalismenya pemerintah itu terlalu sempit gitu ya. Iya. Seakan-akan kayak asumsinya itu kayak identitas tuh bisa hilang. iya. Padahal sebenarnya Yang nggak paling bisa. susah hilang itu kan identitas Iya, itu, dan justru. membangun identitas itu tadi ada 3 elemen itu. Dan kalau misalkan satu ini nilai elemen yang misalkan yang sipil itu tadi memang lebih dia mau atau tidak mau dia lebih derajatnya lebih turun gitu ya. Tapi yang 2 lain akan susah. Itu karena itu kan pengalaman dia selama dia tumbuh. Masa kecil kan itu paling memengaruhi kita di masa dewasanya soalnya. Betul banget Mas. Maksudnya kayak jujur aja ya kalau ngomong tadi soal nasionalisme yang kayak bener-bener pembangunan sifatnya etnis itu emang nggak bisa dilepas Mas. Iya. Kayak kan aku nggak bisa ngubah etnis Mas. Iya, Bener kan Mas, betul kan? betul. Maksudnya aku nggak bisa ngubah etnis, mau aku pindah kemanapun etnisku tetap sama dong. Sama, of course. Meskipun yang kalau civic tadi kan bisa aja aku melepas paspor, tapi kan nggak, maksudnya kalau etnis kan bukan nggak segampang itu, malah nggak bisa Mas. Gitu. Dan I think ada diskoneksinya kayak seakan-akan remitensi itu nggak dipertimbangin sama gimana penyampaian komunikasi politik tadi itu loh. Jadi nasionalis. Padahal kayak datanya mungkin saya lebih ke tahun sebelumnya Mbak Sarah itu yang tadi disebutin, triliunan itu cuma seporsi aja dari jumlah diaspora Mbak. Gitu ya. Ya, jadi itu bukan totalnya seluruh diaspora itu sekian triliun enggak, tapi cuma porsi kecil aja. Betul, karena ada remitansi itu yang tidak tercatat. Potensinya besar maksud saya itu sebenarnya. Tapi emang sayang banget ya, kayak misalnya soalnya pemerintah sampai sekarang tuh masih ya nggak menganggap mereka lah. Bahkan sebenarnya dari dulu juga kelihatannya nggak menganggap ya Mbak ya. Karena kan kayak dulu udah aksesnya susah, sekarang akses dipermudah aja nggak dianggap. Apalagi dulu waktu aksesnya susah, malah mereka nggak melihat sama sekali. Untung ya udah dilihat sekarang. Mestinya kan meskipun responnya agak sedikit nyeleneh. Iya, betul. Tapi ya yang mau saya sayangkan itu tadi adalah soal paradoks itu tadi. Iya. Gitu. Saya rasa kalau lu mau lebih sensitif ya, daripada nggak usah balik atau gitu, gak apa-apa, silakan aja bertahan di sana. Tolong nanti pelajari sesuatu ketika pulang itu tolong kami dibantu gitu loh untuk menjadi lebih baik, karena sebenarnya kan remitansi itu bentuknya bukan hanya soal kapital uang ya, tapi ada yang namanya social remittance. Contoh ini ya, ketika saya pulang ini ke sini gitu, ada social remittance yang saya bawa pulang kembali kan. Misalkan kalau yang saya alami di sana, mau beli itu antrinya yang rapi lagi gitu. Saya terus terang saja itu agak frustasi waktu pulang balik, karena saya udah antri rapi, terus kemudian ada yang selonong boy gitu. Itu agak gimana sih, aku sudah antri gitu. Nah itu adalah salah satu social remittance yang ya itu tidak kelihatan, tapi itu sebenarnya akan membantu di masa mendatang. Nah hal-hal social remittance semacam ini kan kalau nggak sensitif, terus kemudian itu sebenarnya kan akan banyak dibawa nanti ya. Toh semua yang kayak ini nanti kabur aja dulu dan lain sebagainya itu punya keluarga loh Indonesia. Yang itu tuh saya rasa blood is thicker than water ya. Jelas. Nanti akan pulang mereka gitu. Dan saya rasa teman-teman diaspora ini saya nggak tahu, nanti mungkin ada perasaan itu nanti kalau teman-teman berkesempatan tinggal lama atau sekolah, ketika menyanyikannya lagu nasional yang bernada nasionalisme atau patriot itu ya, patriotik, ketika di luar negeri itu rasanya lebih merinding dibanding kalau misalkan kita ikut upacara di Indonesia gitu. Jadi waktu itu diperdengarkan atau segala macam di luar, itu kan rasanya lebih merinding. Nah itu kan ada sense of belonging gitu kan ya, gitu, bahwa rasa nasionalisme itu kan ya kalau ini by definition itu kan belonging gitu. Dan belonging itu nggak mudah hilang hanya dengan berpindah tempat. Benar bahwa salah satu elemennya kalau kita ngobrol soal nation, state and border, itu elemennya itu memang salah satunya teritorial ya. Kalau saya sering ngasih jembatan keledai itu kan relik gitu ya, yang menyatukan manusia itu. Religion, language, history, ethnic, land, and culture. Land itu is only part of that. Jadi kalau perpindahan fisik badan ini ke another land itu masih ada yang lainnya, ada religion, language, history,
culture dan lain sebagainya. Makanya ya kalau perpindahan tempat itu kemudian dianggap sebagai menghilangkan elemen nasionalisme yang banyak itu enggak gitu harusnya. Iya, seharusnya ya. Iya. Karena jarak itu kadang justru membuat rasa cinta kita tuh makin intens juga guys. Kalau saya sih sering bilang gini, jauh atau dekat itu bukan soal jarak, tapi kedekatan hati. Iya kan? Betul. Iya kan? Meskipun saya nggak ada pengalaman ya Pak ya. Oh ya? Iya. Habis ini kayaknya kamu ada pengalaman deh. Moga-moga ya Pak. Iya. Jadi kalau mau jemput pacar meskipun rumahnya itu jauh gitu ya, rasanya deket-deket aja. Tapi tetap dekat. Padahal rumahnya deket kampus gitu ya, deket kampus B gitu di Srikana, terus pacarnya tinggalnya di Rungkut, tetap dijemput dulu ke Rungkut gitu, karena dekat. Karena dekat ya, itu dia. Mungkin pemerintah itu belum pernah ngalamin LDR kali ya. Jadi kan anggap itu kayak jarak jauh itu nggak bisa. Memang pengennya deket-deket aja. Iya deket-deket aja kayaknya. Nggak mau dia yang jauh-jauh itu nggak mau. Atau sebenarnya reaksi ini itu muncul karena gagap gitu ya. Gagap ternyata kalau misalkan dulu ketika arus PMI ini mungkin di awal-awal saya nggak ngerti ya, di awal-awal ada arus pekerja migran itu mungkin juga ada gagapnya kan, ada misconduct dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada badan pemerintah yang ngurusin itu dan lain sebagainya, lebih tertata kan. Ketika lebih tertata itu kemudian disematkanlah pahlawan devisa. Nah, yang ini masih baru gitu kan. Sehingga itu reaksi gagap pertama. Sayangnya gagapnya kok ya. Oh iya. Ya kayak orang latah itu loh. Barang jatuh terus yang keluar. Iya, sebunyinya gitu. Nah, mungkin nanti semoga ini didengar. Mungkin nanti reaksinya tuh akan lebih empatetik gitu lah ya. Gitu. Lebih tertata, ditata dulu, terus kemudian bisa lebih ya. Siapa tahu ini pahlawan devisanya itu bisa jadi pahlawan devisa 2.0 gitu kan. Saya dapat rencana pahlawan gitu ya. Karena saya melakukan remitansi kan. Iya. Waktu di sana turut berkontribusi padahal. Gitu. Tapi Mbak, ada pertanyaan yang mau saya tanyain. Silakan. Smelly tofu itu enak? Oh, stinky tofu. Tofu. Wah, ini enak atau enggak itu kan soal perspektif ya. Oh iya. Bagi saya yang goreng enak. Yang rebus terus terang saya belum pernah coba, tapi baunya saya nggak tahan. Berarti beneran Mas? Bau. Itu tuh bukan istilah, tapi beneran Mas. Ya kan nggak mungkin kalau misalnya dia cuma istilah doang. Oh, yang pasti mungkin ada. dia- Istilah itu kan lahir dari Bau. itu beneran literally bau sih. Jadi itu ceritanya stinky tofu itu kan dulu ini kan dari mainland lah ya. Itu ada pedagang tahu gitu kan yang dagangannya itu tidak segera laku. Nah kemudian dia fermentasi lebih lanjut. Nah ternyata itu rasanya enak menurut mereka. Sehingga ya udah ini menjadi varian tahu yang baru yaitu chow tofu. Dan ini ya menariknya adalah kenapa saya bilang enak? Rasanya tuh mirip kayak tahu gejrot. Oh ya. Iya. Masa sih Pak? Iya. Tahu gejrot Taiwan. Tahu gejrot Cirebon itu loh. Tahu gejrot Taiwan berarti Mbak yang ini. Oh iya sih. benar, Iya betul. Nasi Tahu goreng. gejrot Taiwan. Berarti ada tahu gejrot di Taiwan. Ada tahu gejrot Ada. Taiwan. Nih sebenarnya random banget tiba-tiba bahas tahu gejrot Taiwan ini. Itu serius ada tahu gejrot. Soalnya ada orang Indonesia di sana. Oh iya, komunitas diaspora ya Mbak ya kan? Nah, bagus disambungin lagi. Penyambungannya bagus banget ya Mas. Tiba-tiba langsung balik ke diaspora lagi. Oh iya. Ini ya ada fun fact-nya juga. Diaspora di Indonesia di Taiwan itu kan besar ya. Itu membentuk marketnya sendiri. Pasar. Market sendiri. Jadi kan ada sekitar 300.000 orang Indonesia di sana ya. Iya. Nah, kalian bisa nggak sehari misalkan nggak makan sambal? Ya oke lah sehari bisa. Nggak makan sambal sama sekali setahun gitu. Kalau nggak suka sambel, nggak kuat sambel bisa. Kalau saya kan Kalau saya nggak bisa. Karena gitu. enak itu sambel. Iya, ya saya contoh aja kayak ini Madiun Pride ya. Saya Madiun kan terkenal kota pecel nih. Ya kan? Betul. Saya tuh nggak bisa kalau nggak makan pecel. Oke. Maksudnya ya Itu masuk. sebulan masih oke lah, tapi lama-lama kangen juga kan, gitu. Nah itu kemudian menciptakan pasarnya sendiri, gitu. Jadi apa yang terjadi banyak kan, teman-teman kita itu yang mendatangkan produk-produk Indonesia ke sana. Siapa yang beli? Orang-orang Indonesia sendiri sebenarnya itu create their own market, gitu. Yang sebenarnya ini kan arus pergerakan barang ya.
Jadi perpindahan manusia itu membawa rentetan yang lain, pergerakan barangnya, logistik itu ke negara tujuan mereka. Nah itu besar. Ya kalau dibandingkan sama ekspor yang gede-gede, apalagi sekarang ada tarif itu ya. Tarif yang ada gila-gilaan itu kan itu sebenarnya membawa itu juga itu. Jadi pasar diaspora itu menciptakan pasar mereka sendiri. Tapi kalau pergelaran seni nih Mbak, ada nggak sih? Banyak malah. Banyak di Indonesia. Jadi yang saya tahu ya, rekan-rekan IDN Taiwan itu setiap tahun gitu ya, itu yang rutin itu adalah di Hari Ibu, di Hari Kartini, dan ada event lainnya, itu mereka bikin kegiatan di National Taiwan Museum. Oh, di museum. Difasilitasi berarti Mbak sama pemerintah? Difasilitasi gitu, karena sejak ini karena di Taiwan ya, sejak NSP itu New Southern Policy itu, pemerintah Taiwan itu memang memberikan ruang lebih gitu ya untuk negara-negara asal NSP ini, termasuk Indonesia ini, untuk kemudian menunjukkan budaya mereka dan identitas mereka, karena mereka nyebutnya ini sebagai new migrants. Jadi yang membentuk masyarakat Taiwan ke depan sebenarnya, karena kan ya mereka mengalami krisis demografi ya, dan justru yang mau untuk berketurunan lebih banyak itu orang-orang yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara ini yang kemudian berdomisili di sana, dan itu kan membentuk identitasnya. Jadi kan ada yang nikah dengan orang Taiwan dan sebagainya, itu membuka supaya budaya dari salah satu orang tuanya ini juga ikut membentuk anaknya, makanya itu difasilitasi. Berarti emang bisa dikatakan sebenarnya banyak ya cara untuk menunjukkan identitas Indonesia, bahkan ketika di itu banyak banget. Tapi kalau misal seandainya sebenarnya ini yang aku tadi tangkep ya, yang sempat menarik banget itu tadi yang soal social remittance. Kayak kalau misalnya kita ngomong soal remitensi yang ekonomi, soal duit kan itu kayaknya udah biasa ya, namanya juga pekerja migran, ada keluarga untuk hidupi di rumah, pasti kan mereka bakal ngirim duit pulang. Tapi kalau ngomongin soal social remittance, itu sebenarnya tadi kan sempat disinggung juga kalau misalnya bahasa itu kayak belajar tentang antrian, tiba-tiba kado. Kalau misalnya di Indonesia kayak antrian masih ada yang nyeleneng sendiri gitu kan, itu masih kayak sebenarnya emosi ya bahkan ya. Itu emosi loh itu. Sebenarnya emosi ya, pasti emosi sih pasti. Udah terbiasa terapi, tiba-tiba ada yang saya yang kebiasaan gak rapi aja emosi mas, apalagi yang kebiasaan rapi gitu. Iya kan? Kamu bukan pelakunya ya? Oh bukan, kamu bahas. bukan mas. Saya nggak mungkin nyerobot lah, saya nyolong aja mas. Nyolong antrian. Itu nyelonong sama aja sih mas. Kalau nyolong antrian juga sebenarnya nyelonong sih mas. Ya sih kalau misalnya kita ngomongin soal remittance sosial ya berarti sebenarnya kalau menurut Mbak Sarah sendiri apa sih yang Mbak Sarah itu bisa kayak bawakan, apa yang dapat dari Taiwan? Kan Mbak Sarah kan nggak cuma kayak mungkin datang ke Taiwan sebagai turis kan, Mbak Sarah kan benar-benar ya awalnya turis ya, tapi kan lama-lama kan karena mengenyam pendidikan di sana kan pasti otomatis udah beberapa lama di sana kan pasti nggak cuma mengenal bagaimana identitas Indonesia ada di sana, tapi juga mungkin mengenal beberapa hal juga terkait dengan Indonesia, terkait dengan Taiwannya sendiri gitu. Kira-kira apa sih Mbak yang dibawakan gitu dari Taiwannya gitu sebagai orang Indonesia di Taiwan? Apa sih Mbak? Selain ini ya, kalau saya lihat yang lainnya itu adalah tekun. Kedisiplinan. Ya, mungkin teman-teman mungkin termasuk teman-teman mahasiswa saya mengalami bahwa saya sangat menghargai mereka yang mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Sehingga kalau yang misalkan terlambat itu akan saya kurangi poinnya kayak gitu ya. Itu sebenarnya yaitu tekun dan disiplin itu salah satunya. Mungkin ini juga yang dibawa oleh mereka yang pernah misalkan tinggal di Jepang gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi tekun dan disiplin itu yang paling sebenarnya berdampak dalam kehidupan gitu. Itu. Dan satu lagi yang karena di Taiwan ini ya mereka demokratis yang liberal, agak beda dengan Indonesia ya. Jadi lebih open minded. Biasanya orang yang pulang dari luar itu kemudian karena international exposure itu jadi lebih open minded. Jadi mungkin teman-teman bisa memperhatikan sepanjang saya bicara ini, saya itu berusaha untuk saya itu khawatir ada kata-kata saya itu misalkan nanti melukai sebagian rekan-rekan saya
terutama kata-kata yang insensitif terhadap kelompok masyarakat atau kelompok etnis dan lain tertentu, dan itu saya pelajari di sana ya ketika saya berinteraksi dengan rekan-rekan dosen lause saya dan rekan-rekan setanah air dan yang tidak nasionalismenya berbeda itu. Jadi sensitivitas penggunaan bahasa supaya enggak, ya mungkin ada yang masih akan merasa kok kayak enggak sensitif gitu ya, tapi saya berusaha untuk itu gitu. Apalagi kalau di Taiwan kan demokrasinya liberal yang sangat dengan macam-macam orang, bahkan yang tidak diterima di Indonesia ya saat ini kelompok ini. Tapi kayak dari tadi dengerin ceritanya Mbak Sarah ini seakan-akan kayak jomplang banget ya keadaan dua negara. Betul, kayak demokrasi liberal Indonesia, demokrasi demokrasi kok. Tapi kayak aku penasaran sih Mbak, kenapa Mbak Sarah instead of stay di Taiwan yang kesannya kayak gitu, dan bahkan kayak quality of index itu kan lebih bagus Taiwan jauh ya Mbak ya? Iya. Kenapa balik ke Indonesia Mbak? Yang pertama karena saya sudah saatnya balik. Ini ya karena ya kan saya punya keluarga, jadi saya balik. Tapi kalau misalkan saya nggak ada elemen keluarga, nggak ada faktor keluarga itu ya, saya mungkin akan tetap balik gitu. Karena rasa rindu itu berat. Jadi tetap balik gitu. Dan kemudian pas balik itu saya merasa kok gini ya kok gini. Nah itu ada perasaan itu, saya jujur aja ada perasaan itu. Apalagi kemudian pas saya balik terus kemudian ada kabur aja dulu, apa saya kabur lagi sih? Tapi enggak kok, saya enggak kabur. Agak kangen dikit ya main lagi lah ya keluar gitu. Gak bisa lepas masih ya Mbak ya sama pengalaman yang di Taiwan kayaknya. Iya ada sih itu, tapi ya tetap lah ingin balik itu karena saya merasa rumah itu di sini. Rumah. Memang ternyata pengaruh Taiwan itu sebagaimanapun bagusnya tetap lebih enak tinggal di Indonesianya sendiri. Lebih enak, mungkin bukan enak ya. Bukan enak. Ada rasa nyaman yang tidak bisa didapatkan kalau kita tidak di Indonesia gitu. Entah itu rasa nyaman itu besar kecil ya itu kan situasional ya. Ketika ada kekencan mungkin nanti ya itu kan naluriah manusia. Gitu. Yang mana itu jangan ngejudge kamu benar cinta ya. Itu kayak orang yang lagi tantrum kemudian tantrum kan kemudian ngomong kamu nggak peka ya gitu. Sudah sering dengerin kata itu? Oh enggak kan? Dia belum ada pengalaman itu. Iya belum ada mas pengalaman. Masa sih Subas? Nggak relate kamu hari ini. Sebenarnya ada. Tapi nih Mbak Sarah, mungkin Mbak Sarah pasti punya harapan gak cuma buat diaspora Indonesia di Taiwan, tapi buat diaspora di Indonesia di berbagai belahan dunia, dan juga mungkin ekspektasi Mbak Sarah yang sebenarnya pemerintah tuh bisa ngelakuin ini loh buat ngembangin diaspora. Menurut Mbak Sarah gimana sih itu? Harapan ke depannya teman-teman diaspora yang bukan cuma di Taiwan, diaspora Indonesia yang ada di belahan dunia manapun itu ya. Saya sih berharap rekan-rekan diaspora ini, saya tahu peran mereka itu besar, apalagi yang saya temui itu adalah orang-orang yang sangat komitmen gitu ya, yang udah lama banget bahkan stay gitu ya di negara yang tempat mereka sekarang ada itu. Mereka masih mau bahkan dengan effort sendiri, biaya sendiri untuk menjaga rasa nasionalismenya mereka itu. Ya saya harapannya tolong jangan capek dulu. Tolong jangan capek dulu. Kalau misalkan rasa capeknya ini kemudian memuncak itu, saya nggak tahu lagi gimana ya mereka gitu. Apakah beneran nggak balik? Tapi saya rasa balik lah. Tapi tolong jangan capek dulu, ya rekan-rekan, jangan capek dulu. Saya tahu ini capek gitu ya, tapi tolong demi anak cucu, demi masa depan Indonesia. Demi masa depan Indonesia. Demi masa depan Indonesia kita. Mas 2045 top. 11 top. Tolong jangan capek dulu. Gak apa-apa sih mencari penghidupan yang lebih baik sekarang ini gitu. Menurut saya itu sangat naluriah, sangat wajar gitu. Dan nanti akan ada saatnya. Bentuk pulangnya itu macam-macam.
gitu. Jangan capek dulu. Dan untuk teman-teman yang misalkan berencana gitu ya mau menjadi diaspora gitu ya, entah lewat jalur apapun lah ya, mau bekerja, mau entah itu berkeluarga dan lain sebagainya, saya rasa teman-teman sudah sangat paham gitu ya bahwa rasa nasionalisme itu tidak hanya diukur dari keberadaan kita di teritorial atau tanah tertentu gitu. Tapi itu soal apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita kontribusikan kepada orang-orangnya. Yang penting itu kan manusia ya. Yang penting itu manusia ya. Iya. Tanah penting. Gitu. Tanah penting. Tanah penting karena Tapi, itu satu elemen. Satu elemen. Tapi enggak elemen satu. Tidak tunggal, tidak satu-satunya. In conclusion ya jadi guys, ini emang sebenarnya kayak menarik banget ya, karena udah kita bisa kayak memang kadang-kadang kita memandang tren-tren baru ini kan sangat-sangat tiba-tiba aja kan mereka muncul. Dan mungkin kadang-kadang kita juga nggak pikir banyak tentang itu, tapi ternyata sebenarnya kalau misalnya kita gali lebih dalam nih, ada banyak banget hal-hal yang bisa kita ketahui bahwa mungkin kadang-kadang capek itu nggak cuma sekedar capek yang baru, capeknya sebenarnya udah lama, tapi mungkin baru aja nih mereka punya kesadaran dan akses teknologi yang lebih supaya mereka bisa ngomong juga ke orang-orang Indonesia lain yang masih tinggal di Indonesia. Nah, dan juga selain daripada itu juga kadang-kadang kita tuh melupakan kalau misalnya yang kita katakan nasionalisme mungkin tadi teman-teman ada yang ngecek nggak nasionalis lah diaspora ini mau sebalik mending tinggal di sana aja. Tapi sebenarnya meskipun mereka memilih tinggal di sana atau mungkin mereka memilih kembali, mereka itu kan tetap punya sesuatu yang menghubungkan mereka dengan Indonesia, apapun itu sebagaimanapun orang mau melepasnya nggak bisa dilepas gitu kan. Jadi kayak mungkin kita belajar di sini bahwa nasionalisme itu tidak sesederhana itu gitu loh. Kita nggak bisa cuma mengkotak-kotakan atau malah menyempitkan nasionalisme cuma jadi satu cara pandang nasionalisme. Mungkin itu sih yang bisa aku tarik. Kalau Mas Kaya mungkin gimana Mas? Aku selalu nekanin tadi ke arah kalau misal meskipun kita nggak ada di Indonesia, sebenarnya kita bisa loh berkontribusi di Indonesia gitu. Karena again nggak cuma tentang remiten misalnya Mbak, tapi kayak budaya dan pola pikir gimana sih kayak hidup yang lebih rapi dan teratur itu kan mungkin yang dibutuhin sama masyarakat Indonesia gitu. Betul. Oke. Pengetahuan itu jangan dibatasin sih, dan kadang memang eksposur langsung ke tempat ya selain di luar Indonesia itu mungkin yang dibutuhin sama masyarakat Indonesia gitu sih Bas. Iya, itu kayaknya udah cukup merekap ya pembicaraan kita hari ini dengan Mbak Sarah ya, yang ngalor ngidul. Nah, bisa bahasa Jawa? Oh, bisa Mbak. Kan saya di Surabaya lama Mbak. Bukan di Surabaya lama, saya lahir di Surabaya. Jadi pasti bisa bahasanya. Nah, mungkin sebelum kita menutup acara ini, kita pengen sedikit promosi dulu guys. Karena seperti yang tadi kita udah sempat nyampain juga, FPC Erlangga kan punya IG nih ya guys. Dan kami pastikan pengen banget kalau misalnya teman-teman juga nge-follow IG-nya FPC Erlangga. Jadi langsung aja fpc.erlangga bisa di-follow ya teman-teman. Jangan lupa, betul banget, jangan lupa guys. Kalau lupa disamperin Sebas. Aku nggak bakal nyamperin kalian. Bohong. Nah, selain itu juga tentu kita mungkin sudah dengar conclusion dari kita. Mungkin ada dua patah kata terakhir Mbak. Karena ada patahnya ya. Karena ada patahnya. Raden. Ya, teman-teman yang ikut ini #kabur aja dulu, tolong jangan patah hati dulu. Masih ada harapan, karena harapannya itu sebenarnya ya dari orang-orang ini gitu. Kalau mereka patah nanti harapannya hilang. Nah, betul. Gak hidup nanti. Gak hidup kan ya. Memang patah itu jangan patah dulu gitu ya. Teruslah. Patah. Boleh capek. Kan orang itu bisa capek. Boleh capek, tapi bangkit lagi. Kalau capek pijet. Kalau capek pijet ya. Emang bener banget gitu ya. Pegel juga rasanya hidup di sini nggak ada sandarannya ya gitu ya. No comment Bas, by the way. No comment ya? No comment. Bener berarti. Oke, mungkin sekian gitu kira-kira FP Talks yang kali ini, FP Talks edisi kedua. Maka dari situ aku Sebas, aku Rehan, aku Sarah, dan kita bertiga pamit undur diri. Terima kasih.